Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Persoalan BBM subsidi kerap menuai polemik karena dalam praktiknya kerap dikritik tidak tepat sasaran. Di sisi lain, pemerintah terus mempertahankan anggaran subsidi energi karena perlu untuk menjaga daya beli masyarakat. Nah, kemudian untuk memperketat penerapan dari subsidi energi ini, pemerintah pun belum tuntas sebetulnya menggodok aturan teknisnya. Lantas jika tak kunjung rampung dan terganjal regulasi, bisa jadi ini membuat BBM subsidi akan terus-terusan tidak tepat sasaran. Kali ini pemirsa, dalam segmen Fact Check kami hadirkan sejumlah data dan fakta terkait BBM subsidi serta sejumlah isu beredar yang simpang siur terkait peredaran BBM subsidi. Kita akan bahas dalam cek fakta berikut ini. Sebelum kita melihat bagaimana sebetulnya peredaran dari BBM subsidi, kita perlu tahu dulu definisinya apa itu sebetulnya BBM subsidi. Kami mengambil definisi yang dituliskan di situs resmi dari BUMN terkait dengan bahan bakar, pemirsa. Ini didefinisikan bahwa subsidi BBM bersubsidi ini adalah tentunya yang dibiayai oleh APBN, baik itu berupa subsidi untuk jenis bahan bakar tertentu seperti solar atau berupa kompensasi untuk jenis bahan bakar khusus penugasan yang kerap disebut JBKP atau jenisnya adalah Pertalite. Nah, karena ini merupakan subsidi, maka jumlahnya perlu untuk dibatasi melalui kuota yang selalu dievaluasi setiap tahun atau setiap tahun ini kuota untuk BBM subsidi akan berbeda-beda. Lalu peruntukannya tentu juga akan dibatasi untuk konsumen tertentu saja sesuai dengan yang sudah diatur seperti dalam Perpres nomor 191 tahun 2014. Sebetulnya di situ sudah ada beberapa kriteria konsumen yang bisa menerima BBM subsidi, tapi baru terbatas diatur untuk penerima BBM jenis solar. Kalau di Indonesia sebetulnya sudah kami singgung tadi ya, ada dua jenis BBM yang disubsidi, yakni biosolar dan juga Pertalite, yang dibanderol masing-masing harganya biosolar ini sekitar Rp6.800 per liter, sementara untuk Pertalite adalah sekitar atau saat ini dijual dengan harga Rp10.000. Nah, karena kemudian ini jenis BBM subsidi dan juga harganya relatif lebih murah, dari segi kualitas sebetulnya BBM subsidi ini nilai oktanya lebih rendah dibandingkan dengan standar atau roadmap untuk keramah lingkungan, yang mana nilai oktan seperti untuk Pertalite ini adalah di angka 90. Nah, kalau dari maksud kami definisi ini, pemirsa, kita akan coba lihat satu demi satu komponennya. Yang pertama adalah dari sisi pembiayaan atau anggarannya. Bagaimana dengan anggaran subsidi energi di Indonesia? Kalau kita melihat di target APBN 2024 di sisi kiri saya ini, pemirsa, bahwa untuk anggaran subsidi energi adalah sebesar Rp186,9 triliun, terdiri atas dua komoditas. Yang berwarna kuning ini adalah subsidi untuk listrik, dan yang berwarna merah adalah subsidi untuk BBM dan juga LPG. Nilai untuk subsidi BBM dan LPG adalah sebesar Rp113,3 triliun. Kalau kita lihat target dan dibandingkan dengan realisasi di tahun lalu, ini mengalami peningkatan. Di tahun lalu, di tahun 2023, untuk subsidi BBM dan LPG nilainya adalah Rp95,6 triliun, menunjukkan adanya peningkatan juga atau bisa dikatakan membengkak jika dibandingkan dengan target APBN 2023, yang mana ditargetkan subsidi energi ini khususnya untuk BBM adalah Rp74,8 triliun. Dan kalau kita lihat secara lebih menyeluruh atau dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, memang nilai subsidi energi ini cukup fluktuatif karena berkaitan juga dengan harga minyak mentah dunia, kemudian berkaitan dengan sejumlah situasi geopolitik juga, sehingga harganya ini cukup fluktuatif. Tapi yang pasti adalah subsidi energi ini tetap dipertahankan oleh pemerintah karena untuk menjaga daya beli dari masyarakat. Misalnya saja untuk harga-harga BBM ini tentu juga akan berdampak signifikan terhadap harga komoditas lainnya seperti komoditas pangan. Tadi soal anggaran ini sudah kami jelaskan. Sekarang kita lihat bagaimana dengan kuota dari BBM, khususnya adalah kuota Pertalite. Ini salah satu jenis komoditas BBM yang cukup banyak diminati oleh masyarakat. Untuk kuota Pertalite di tahun 2023 ini adalah sebesar 32,5 juta kiloliter. Tapi kalau kita lihat kuota Pertalite di tahun ini, pemirsa, mengalami penurunan, yakni sebesar 31,7 juta kiloliter. Apa yang menjadi pertimbangan dari penurunan atau pengurangan kuota ini? Karena ternyata di tahun 2023 realisasi atau penggunaan dari Pertalite
hanya 92,24% dari kuota atau sekitar 30 juta kiloliter saja. Artinya ini ada kelebihan dari kuota yang sebelumnya disediakan di tahun lalu sehingga dipertimbangkan untuk dikurangi di tahun ini. Apa sebetulnya maknanya kalau kita lihat dari pernyataan Kepala BPH Migas Erika Retnowati di slide berikutnya, ia mengatakan terendahnya capaian realisasi penyaluran BBM Pertalite di tahun 2023 lalu. Kalau ditanya kenapa tidak mencapai target, ini sebetulnya karena pengendaliannya sudah lebih baik. Dan yang kedua, mungkin juga masyarakat mulai memilih transportasi umum. Jadi ada dua faktor di sini yang disebutkan. Pertama, pengelolaan atau pengendaliannya yang sudah lebih baik. Dan kedua, kemungkinan memang ada perubahan pola konsumsi masyarakat dalam hal transportasi yang sudah beralih ke transportasi umum. Selain berbicara mengenai kuota, kita juga akan lihat sebetulnya siapa yang berhak untuk menggunakan BBM subsidi, apalagi kalau berbicara soal Pertalite. Apakah sebetulnya ini sudah diatur pemirsa secara teknis, tapi ternyata belum kunjung diatur sampai dengan saat ini? Atau inilah yang kemudian diduga menimbulkan terus polemik terjadi ini bahwa BBM bersubsidi tidak tepat sasaran. Saat ini kita masih menunggu revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang mengatur tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Jadi karena saat ini revisinya masih terus digodok, maka masyarakat luas masih bisa membeli Pertalite. Kalau kita lihat Pertalite ini sebetulnya masih dijual di SPBU-SPBU secara keseluruhan di Indonesia, dan meskipun memang dari pihak Pertamina di beberapa SPBU ini sudah menyediakan jalur khusus untuk BBM subsidi dan jalur khusus untuk BBM non subsidi, tapi tentu ini tidak serta-merta melarang atau membatasi kemudian mobil-mobil jenis apa saja yang bisa mengantre di pembelian bensin Pertalite. Dan target revisi ini bisa selesai, ini menurut pernyataan dari Menteri ESDM, ditargetkan akan selesai di kuartal kedua tahun 2024 atau di Juni tahun ini. Yang mana kalau kita lihat rencananya, ini kriteria yang akan diterapkan nanti di slide berikutnya terkait dengan rancangan dari kriteria penerima subsidi Pertalite secara khusus, ada beberapa parameter atau tolak ukurnya. Misalnya untuk kapasitas kendaraan atau cc mesin tertentu, ini akan diatur. Kapasitas kendaraan yang sejauh mana ini masih bisa membeli Pertalite. Misalnya ada wacana bahwa untuk kendaraan roda 4 atau mobil yang ber-cc di atas 2000 cc ini sudah tidak bisa memakai Pertalite. Lalu kemudian untuk sepeda motor di atas 250 cc juga sudah tidak bisa membeli Pertalite. Tapi perlu dicatat bahwa itu sekali lagi baru merupakan draft atau rancangan. Selain berdasarkan kapasitas kendaraan atau cc mesin, juga ada beberapa kriteria sesuai dengan peruntukan dari kendaraan itu. Apabila kendaraannya adalah angkutan barang yang mengangkut kebutuhan pokok, kemudian angkutan orang berplat kuning, atau kendaraan pelayanan umum seperti ambulans, kendaraan sampah, atau kendaraan damkar, begitu, ini dikategorikan masih bisa mengonsumsi atau menggunakan BBM jenis Pertalite. Sekali lagi pemirsa, ini kami menghimpun dari beberapa pernyataan stakeholder terkait seperti misalnya Kementerian ESDM, tapi kita masih harus menunggu nih terkait dengan revisi Perpres tersebut bisa segera dirampungkan dan kriterianya akan seperti apa. Nah, kemudian pemirsa, di tengah masih simpang siurnya aturan, kemudian diduga bahwa BBM bersubsidi ini tidak tepat sasaran, muncul pula beberapa isu-isu yang mengisyaratkan nampaknya Pertalite ini akan ditarik dari SPBU atau nampaknya Pertalite akan dikonversi, digantikan dengan jenis bahan bakar lainnya. Salah satu isu yang sempat beredar atau ramai diperbincangkan dari tahun lalu adalah Pertamax Green 92. Apakah itu akan menggantikan Pertalite? Nah, ternyata Pertamax Green 92 ini masih dalam kajian pemirsa. Masih dalam kajian, artinya bahkan belum didistribusikan atau belum dijual oleh BUMN Pertamina. Nah, BBM bauran etanol 7% ini untuk Pertamax Green 92 diklaim memang lebih ramah lingkungan. Tapi sampai sekarang ini memang masih dalam tahapan kajian. Bahkan nantinya jika Pertamax Green 92 ini akan dijual, harganya akan tetap diregulasi atau diatur
diatur oleh pemerintah berpotensi masuk kategori subsidi. Jadi sebetulnya kalau masih masuk kategori subsidi tidak ada bedanya dengan Pertalite, hanya saja untuk kualitasnya akan lebih baik atau lebih ramah lingkungan. Alih-alih sudah mendistribusikan Pertamax Green 92, ternyata Pertamina saat ini sudah memasarkan Pertamax Green 95. Ini adalah jenis BBM non-subsidi. Harganya sendiri dibanderol seharga Rp13.900 per liter. Lalu selain adanya anggapan bahwa BBM jenis Pertalite ini akan diganti tadi ya dengan Pertamax Green 92, ada juga anggapan yang sempat beredar bahwa Pertalite ini akan ditarik dari SPBU atau bahkan sudah ada beberapa SPBU yang memang sudah tidak menjual Pertalite. Apa sebetulnya yang terjadi? Ini adalah pernyataan dari Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Irto Ginting di tanggal 29 April tahun ini. Ia mengatakan bahwa berkaitan dengan adanya pemberitaan mengenai penggantian atau penghapusan Pertalite dengan Pertamax Green 95, hal ini tidak benar. Jadi yang benar adalah memang Pertamax Green 95 sudah dijual di beberapa SPBU atau tepatnya di sekitar 60 SPBU baru di Jakarta dan juga di Jawa Timur. Dan kemudian ini baru dijual di SPBU-SPBU tertentu saja yang memang di dalam SPBU ini sudah tidak ada Pertalite, dikhususkan untuk BBM non-subsidi. Tapi secara keseluruhan ini ditegaskan tidak benar bahwa Pertalite sudah ditarik 100%, hanya saja ini masih terus dikaji apakah perlu untuk diganti atau memang perlu ada lagi regulasi yang diperketat soal kriteria penerima Pertalite. Nah, pemirsa, kita akan bahas terkait dengan sebetulnya apa celah yang membuat penyaluran BBM bersubsidi ini kerap dinilai tidak tepat sasaran. Sudah bergabung bersama kami pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah. Selamat siang, Pak Trubus. Ya, selamat siang, Mbak. Ya, Pak Trubus, salah satu yang memang perlu diawasi ya kalau berbicara soal kebijakan subsidi ini kan tepat sasarannya nih, siapa penerimanya, penyalurannya seperti apa. Nah, kalau berbicara khusus untuk komoditas Pertalite ini seperti apa sih evaluasinya? Benarkah sampai sejauh ini masih tak kunjung tepat sasaran? Iya, menurut saya ini masih debatable ya. Artinya apakah itu tepat sasaran tidak, tapi yang jelas memang penggunaannya selama ini banyak dipakai oleh kalangan dunia usaha yang lebih banyak menggunakan Pertalite ini. Artinya kan ini kategori kan sebenarnya kategori BBM penugasan ya. Nah, di situ karena sifatnya subsidi menggunakan anggaran APBN. Yang kedua memang masyarakat bawah selama ini dihadapkan oleh kebingungan kebijakan pemerintah sendiri yang berubah-ubah. Awalnya menggunakan aplikasi Pertamina, kemudian pakai KTP dan sebagainya, tetapi dalam prakteknya masyarakat masih secara leluasa ya, karena dasarnya itu tadi revisi 191 itu Perpres itu menjadi tarik ulur kan, dan kebijakannya sifatnya banyak politis. Kemudian pemerintah menyandangkan lagi karena mau Pilpres kemarin itu ditahan sampai Juni ya kan. Jadi ini juga menimbulkan istilahnya ketidakjelasan kebijakannya mau seperti apa. Tetapi sekarang dengan adanya kebijakan rencana makan siang gratis itu, kemudian persoalan BBM subsidi ini dipersoalkan lagi, mengemuka di pemerintah. Nah, karena itu menurut saya memang persoalan Pertalite ini harusnya ada kepastian apakah memang hanya untuk kendaraan, misalnya untuk roda 4 itu 1.400 cc ke atas saja itu nggak boleh gitu, hanya itu artinya hanya dibolehkan di bawah 1.400 atau yang 1.000 cc saja. Kemudian kendaraan roda 2 itu hanya khusus misalnya di bawah 250 cc-nya misalnya seperti itu. Nah, itu kan harus ada kepastian, ada kejelasan. Tetapi yang terjadi kan kemudian pembeliannya masih banyak orang menggunakan jerigen, menggunakan yang lain-lainnya lah secara ini semuanya. Yang terakhir adalah masalah ini operator di lapangan, Mbak. Operator di lapangan ini juga nggak ada kepastian. Misalnya BPA Migas itu sudah melakukan survei dan sudah membuat aturan juga mengenai rekomendasi dan sebagainya. Tetapi di lapangan juga mereka tidak bisa berbuat apa-apa, dihadapkan oleh operator, di mana operator ini juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah. Memang ini persoalannya juga di daerah, di mana kebijakan itu sendiri seolah-olah persoalan BBM subsidi ini hanya khusus masalah ESDM pemerintah pusat dan soal Pertamina. Tapi bagaimana pemerintah daerah berkontribusi dalam menyongsong atau paling tidak mendorong terjadinya subsidi yang tepat sasaran itu minim dilibatkan, Mbak. Ini sekarang persoalannya menurut saya di sana. Sehingga
bagaimana kemudian pemerintah daerah diberi kewenangan juga untuk penyaluran BBM agar tepat sasaran ini, Mbak. Oh, oke. Tadi Anda sempat menyinggung bahwa memang ini jadi salah satu kebijakan yang cukup politis ya, Pak Trubus. Nah, kalau kita bicara konteks saat ini di tengah akan ada transisi pemerintahan, kira-kira ini masih akan menjadi akan tetap diperhatikan begitu atau diteruskan adanya revisi Perpres ini, karena kan ini diperlukan agar kriteria lebih jelas begitu ya penerima Pertalite. Apakah Anda melihat akan dikebut dan diketok palu di bulan Juni ini atau seperti apa? Kalau lihat selama kampanye kemarin itu 02 kan selalu menekankan bahwa kita akan tetap melanjutkan kebijakan yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi Ma'ruf Amin. Tetapi apakah itu nanti akan berlanjut? Saya kira ya mestinya berlanjut. Itu artinya terkait dengan revisi Perpres 191 itu memang harusnya segera direalisasikan karena itu sudah terlalu lama 2014 ya itu, sehingga sekarang perlu ada penyesuaian-penyesuaian di mana permintaan publiknya juga cukup meningkat. Tetapi perlu diingat bahwa sekarang ini masyarakat kan juga animonya sudah mulai banyak menggunakan transportasi umum ya, sehingga dan di satu sisi kata BPK Migas ada pengendalian yang berhasil, tetapi memang ada pola animo masyarakat untuk menggunakan moda transportasi umum, dan ini sangat mendukung, sehingga saya rasa juga ini memang perlu dipikirkan juga, jangan sampai kita terlalu istilahnya terburu-buru untuk memastikan bahwa revisi 191 nanti akan menimbulkan satu keadilan. Hanya persoalannya memang ini karena menggunakan uang negara, kalau terus-menerus mungkin juga pemerintah memikirkan juga alternatif, Mbak. Jadi mungkin menggunakan gas atau apa ya, sehingga ada alternatif lah, jangan kan kita ada misalnya BRIN itu badan riset itu untuk melakukan riset sehingga menemukan apa yang bisa dipakai oleh masyarakat. Jadi masyarakat punya pilihan gitu loh, Mbak. Jangan hanya persoalan Pertalite, hanya persoalan biosolar dan sebagainya yang sampai hari ini seolah-olah itu menjadi sesuatu yang istilahnya ya paten gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak bisa dirubah-rubah lagi gitu, Mbak. Baik, itu juga menjadi catatan ya soal memaksimalkan riset kita ke depan untuk alternatif energi lainnya yang bisa digunakan dan perlu menjadi perhatian juga oleh pemerintah. Pak Trubus, sayang sekali kita harus mengakhiri. Terima kasih banyak pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.